Mas, gimana Mas? Makanya afirmasi visualisasi supaya rasa pengennya hilang. Oh, oke. Kalau sudah terbiasa membayangkan seolah-olah memiliki, misal gini, pas belum punya iPhone 16, pengen nggak? Oh, pengen. Oh, ini Kalau sudah punya, masih pengen nggak? kalau udah punya oh di Jalan Magelang. Ya. Ayo teman-teman silahkan di screenshot aja, nanti di sini ada 77 BB ini 88 supaya teman-teman nanti bisa menghubungi tim yang mau ikut bersama-sama lebih detail lagi membahas apa itu kelimpahan, apatis sekaligus melepasnya. Gitu supaya ketika memang ada dorongan untuk ketemu dengan teman lama ya langsung ketemu gitu loh. Ada dorongan baca buku, ya baca buku. Ada dorongan ikut belajar bisnis A, ya dilakukan. Sehingga ada hasil gitu loh. Karena nggak cukup hidup hanya belajar vibrasi, belajar loah, belajar itu habis itu bengang-bengong. Apatisnya nggak dilepas gitu loh. Kayak gitu bro. Oke. Ada satu pertanyaan Mas yang masih mengganjal. Soal kita sudah melakukan itu tadi, kita sudah melakukan banyak hal ya, ritual-ritual, berdoa, visualisasi, afirmasi, bahkan mungkin melepas apatis ini. Tapi keajaiban nggak datang-datang Mas. Udah menunggu lama banget, kok nggak datang-datang, dilakukan lagi, menunggu lama nggak datang-datang. Itu kenapa itu Mas? Berarti itu masih apatis. Loh, Karena kalau apatis itu nggak akan mau menunggu bro. apatis nggak bakal mau menunggu. Nggak bakal menunggu, dia pasti selalu ada action yang dilakukan. Oh, gitu. Menunggu itu salah satu bentuk bagian dari apatis. Oh, oke. Mana mobilnya nggak datang-datang, mana uang 1 miliar nggak muncul-muncul, itu apatis. Oh, itu apatis. Kalau apatisnya sudah lepas, kan begitu masuk ke repent, itu kan sinyal intuisi kuat. Iya. Jadi kalau teman-teman nanti sudah masuk di repent, itu sinyal intuisi kuat. Sinyal intuisi kuat itu petunjuk itu unlimited. Harus melakukan apa, ketemu siapa, bisnis apa. Nah, kalau orang yang apatis, itu nggak dilakukan. Begitu dilakukan, itulah hasil. Oh, gitu. Berarti menunggu tuh vibrasinya sangat rendah ya? Ya, kalau hanya menunggu, apalagi ngarep, itu kan force. Oh, gitu. Iya, kemelekatan. Oh, gitu. Oh, Iya. itu unik ini, karena banyak mungkin ya di pelajaran-pelajaran law of attraction tuh ya setelah kita melakukan ritualnya, kita udah membayangkan, merasakan seolah-olah sudah tercapai, ya kita tinggal nunggu hasil doang. Nggak. Ya, tinggal dicek aja yang begitu berhasil nggak. Yang pertama, yang kedua, yang berhasil ini apakah tiba-tiba atau dia melakukan sesuatu. Oh, gitu Gitu. ya. Berproses gitu ya. Ya contoh aja misalkan saya loa pengen jalan-jalan ke luar negeri, kan tetap harus cek harga tiket, tetap harus beli tiket dan sebagainya kan. Bukannya tiket diantar ke rumah, dibeliin koper, bukan yang begitu kan. Walaupun mungkin saja ya itu bisa terjadi, tapi kan sangat jarang yang begitu. Iya. Tetap Itu seolah-olah memperlakukan semesta atau Tuhan seperti pembantu ya. Iya kan? Itu kurang ajar itu. sama kuy. Iya kan? Kita sudah banyak melakukan ritual doa, tapi ketika ada petunjuk-petunjuk nggak dilakuin. Pengen makanan, tapi pengennya disuapin. Lah itu yang kita mintain gitu kan, mohon maaf, kita sang maha kan. Kenapa Iya, kita betul. memperlakukan Iya. beliaunya seperti pembantu kita? Jadi ketika apatis dilepaskan sudah tidak akan begitu. Oke. Gitu. Makanya itulah tadi yang menjawab itu salah satunya, iya ya ternyata apatis ini menghambat banyak orang yang sudah mungkin effortnya luar biasa, keluar biaya juga, waktu dan tenaga, pikiran untuk belajar sesuatu, tapi satu hal ini nggak dilepas. Gitu. Sampai di rumah ya
nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nggak ada take action-nya. Itu bukan karena apa-apa, rasa. Jadi apatis itu vibrasi. Rasa enggan melakukan sesuatu, nunda, mager itu rasa, itu emosi. Energi in motion, energi yang rendah. Itu biasanya bersumber dari apa ini, Mas? Apatis ini? Banyak hal, salah satunya adalah kalau yang sudah di generasi-generasi lama itu rata-rata karena trauma kegagalan di masa lalu. Oh, mungkin banyak gagal gitu ya. Jadi kalau mau melakukan nanti kalau gagal seperti yang dulu gimana? Takutnya gagal lagi dan lain sebagainya. Itu kalau Gen Z ini memang generasi-generasi instan. Bisa jadi juga karena salah didikan. Biasanya kan apa-apa disediakan orang tua. Bahkan nyari sekolah baru dibersamai, ya daftar kadang didaftarin, terus nyari baju dicariin dan lain sebagainya. Jadi selalu dengan tipe-tipe yang mereka tuh hampir kurang action sehingga menjadi habit. Gitu, menjadi habit. Nah, makanya di Gen Z ini yang mereka pola asuhnya kurang tepat, apatisnya tinggi. Gitu. Jadi uang-angannya keren luar biasa, actionnya kurang. Bisa jadi malah nol gitu. Kayak gitu. Kalau dalam keilmuan vibrasi, kita masih tetap harus action secara fisik ya, Mas ya. Terus fungsinya kita ini afirmasi, kita ini visualisasi. Itu untuk apa terusan? Satu yang pasti untuk menyelaraskan dengan kondisi yang diinginkan. Untuk membuat itu menjadi sebuah habit. Untuk familiar, gitu, karena kan bawah sadar itu kan selalu menolak yang tidak familiar. Nah, afirmasi, visualisasi itu sebuah teknik supaya kita tuh sudah familiar di kondisi itu, sehingga bawah sadarnya nggak nolak. Gitu, kan bawah sadar nggak tahu tuh yang nyata yang enggak. Seolah-olah ada, dianggapnya ada. Ketika dia memancarkan itu sudah punya, nah maka apa? Itulah yang akan terjadi. Jadi afirmasi, visualisasi tetap diperlukan bagi teman-teman yang memang belum terbiasa di kondisi yang diinginkan. Itu contoh misal orang sudah terbiasa pakai mobil mewah gitu ya, pengen Alphard, mungkin dia nggak perlu afirmasi gitu loh. Karena sudah biasa ngelihat di jalan, sudah biasa temennya pakai itu, sudah biasa naik mungkin dan sebagainya. Jadi untuk punya itu nggak perlu afirmasi dan lain sebagainya. Jadi afirmasi, visualisasi itu untuk memfamiliarkan diri kita. Supaya apa? Selaras dengan goals-nya. Jadi antara diri yang saat ini dengan goals itu ada gap yang luar biasa gitu loh. Ketika terjadi gap, apa yang terjadi? Rasa pengen. Itu. Bukannya rasa ingin tuh fondasi kita dalam melakukan ritual-ritual ini, Mas. Kita ingin sesuatu kan? Karena kita aku pengen uang, aku pengen kelimpahan, aku pengen mobil, aku pengen rumah. Bukannya itu sebuah keinginan yang melandasi ini semua. Betul. Itu yang melandasi. Nah, prakteknya pada saat untuk meraihnya, rasa pengen itu mulai harus dikurangi. Ketika pengen sudah ditentukan A, B, C, D, misalkan gitu ya. Rasa pengen itu sudah nggak boleh mancar lagi. Makanya ada letting go itu tujuannya untuk apa? Untuk melepaskan rasa pengen. Melepaskan rasa pengen. Karena rasa pengen itu kan berarti memancarkan apa? Misal saya pengen iPhone 16. Saya pengen iPhone 16, artinya apa? Saya belum punya. Oh, iya. Nah, kalau rasa pengen ini dibawa kemana-mana terus-menerus, berarti kan saya memancarkan belum punya. Kalau memancarkan belum punya, apa yang dikembalikan semesta? Kita menarik kondisi belum punya terus. Dan belum punya, kalau dihubungkan dengan repent, ini kan kekurangan. Bukan di kelimpahan. Tapi memang belum punya ya, Mas? Gimana, Mas? Makanya afirmasi, visualisasi, supaya rasa pengennya hilang. Kalau sudah terbiasa membayangkan, seolah-olah memiliki, misal gini, pas belum punya iPhone 16, pengen nggak? Pengen. Ini... Kalau sudah punya, masih pengen nggak? Kalau udah punya, ya seneng, Mas. Nggak pengen lagi. Udah nggak pengen lagi. Nah, itulah visualisasi, afirmasi dan visualisasi itu supaya teman-teman tuh nggak pengen lagi. Gitu. Makanya tanda-tanda law of attraction semakin dekat,
adalah ketika sudah nggak pengen. Ketika sudah nggak pengen. Iya. Oke. Jadi afirmasi visualisasi itu bukan memancarkan rasa belum punya, bukan pengennya yang digedein. Seolah-olah sudah punya, sudah familiar dengan benda itu, sudah nggak pengen lagi gitu loh. Kenapa? Seolah-olah sudah punya, ya sama kayak tadi. Kalau belum punya iPhone 16 ya masih pengen. Gitu. Begitu sudah punya, udah nggak pengen lagi gitu loh. Pas belum punya iPhone 15, pengen bro. Begitu sudah punya, sudah nggak pengen lagi gitu. Bahkan megang aja jarang gitu. Kasih admin yang megang gitu. Tetap dengan setia dengan yang lain Android-nya. Oke. Gitu. Itu berlaku juga di semua goals kita, Mas. Misal, aku pengen kaya nih. Betul. Kita harus jadi nggak pengen kaya gitu, Mas. Nah, makanya dulu waktu saya kita podcast di sebelah dulu ya, waktu saya ngomong kekayaan adalah apa yang dibahas? Untuk kaya itu perlu apa? Kesadaran kaya. Kesadaran kaya itu apa? Merasa sudah kaya. Merasa sudah kaya. Supaya nggak pengen kaya. Nah, kalau dihubungkan dengan apa yang tertulis, kan mengikuti persangkaan hambanya. Tuhan mengikuti persangkaan. Persangkaan apa? Merasa sudah kaya dulu. Dan nanti akan diberi ya? Diberi. Gitu. Berarti, supaya merasa kaya ya afirmasi seolah-olah sepanjang hari sayalah orang kaya. Gitu. Pakai parfum ini juga bisa, ada afirmasi kalimatnya. Oh iya ya. Untuk nanti setiap hari, kenapa di panduan parfum ini ya, di parfum Happy High Vibes ini, kenapa di belakangnya itu saya kasih panduan afirmasi. Dan ini lengkap. Barcode-nya di sini itu untuk akses apa aja, termasuk kekayaan, kesehatan, jodoh, ya, termasuk yang marketing, usahanya biar laris, supaya sepanjang hari itu ketika dia self-talk afirmasi, dia sudah terbiasa, sudah familiar dengan kondisi itu. Itu untuk membangun rasa di dalam diri kita ya. Oke. Supaya nggak lagi pengen gitu loh. Nggak pengen. Oke. Iya. Kalau masih pengen tuh berarti lawannya masih jauh gitu. Gitu ya. Iya. Dan di parfum ini ada berapa panduan nanti, Mas? Ada sekitar 7 atau 8 panduan self-talk. Oh, berarti udah komplit ya? Komplit. Ini ada 2 macam ini. Bedanya apa ini, Mas? Ini apa? Vibrasio sama harmonia. Untuk cewek cowok aja sih. Oh, untuk cewek, untuk cowok. Kalau vibrasio itu disarankan untuk cowok. Kalau yang harmonia itu disarankan untuk cewek. Nah, teman-teman silakan cek ulasannya ya, karena banyak sekali yang terkesan dengan aromanya. Yang untuk cowok yang mana, Mas? Yang ini. Coba. Biru. Oh, ini yang biru. Yang vibrasio. Gitu. Kalau karena kamu cowok, kamu pasti lebih suka aroma yang ini. Gitu. Oh, ini maskulin banget ya, aromanya ya. Tapi itu rata-rata yang suka cewek. Oh gitu. Karena kan yang menghirup kan cewek kan gitu. Tapi coba kamu menghirup ini, itu pasti suka. Karena kemarin ada salah satu komen yang sudah beli di TikTok itu, dia komen, habis pakai ini suami saya ngendus-ngendus gitu. Oh gitu. Apakah kebetulan atau apa gitu? Karena memang aromanya udah didesain gitu. Gitu. Coba aja nih kalau misalkan ada gadis ya pakai aroma itu, kira-kira kamu sebagai cowok gimana gitu. Iya. Nah, untuk yang cewek yang jodoh itu afirmasinya adalah tidak hanya untuk jodoh, tapi juga untuk meningkatkan inner beauty. Gitu. Itu kalau yang cowok untuk meningkatkan karisma. Charm. Oke, daya tarik ya. Iya, jadi karisma ini kan nggak hanya untuk narik jodoh, untuk bisnis, untuk percaya diri dan lain sebagainya gitu. Dan ini parfumnya bisa didapatkan di mana ini, Mas? Di TikTok ada, di YT juga ada, di yang warna oranye juga ada. Nanti teman-teman mungkin di atas sini atau di bawah sini bisa langsung diklik link yang ada ya. Itu ini pun juga dari petunjuk bro gitu loh. Oh gitu, ada kisahnya. Iya, jadi orang itu kan kesulitan self-talk, kesulitan afirmasi itu adalah ketika apa? Mereka untuk rutin. Sulit gitu loh, untuk konsisten. Nah, ternyata orang tuh lebih konsisten dandan konsisten nggak? Pakai parfum konsisten nggak? Konsisten. Nah ya kan, sisiran gitu kan. Nah, parfum ini bagian dari ornamen yang bisa membuat orang konsisten sebagai pengingat. Oh, kalau aku pakai parfum ini, aku harus afirmasi ini, harus self talk ini. Gitu. Ketika itu diucapkan dengan rasa familiar di bawah sadar, rasa pengennya hilang, maka semakin dekat dengan realita itu. Oh, oke. Ya, gitu.